Mau kecil sederhana. Tetapi Tuhan kita tidak sederhana, Tuhan kita luar biasa. Amin saudaraku ya. Pasti nanti ada caranya, ada pertolongan Tuhan. Tapi kita nyanyi pertolonganmu begitu ajaib. Amin saudaraku. Pertolongan Tuhan itu sangat-sangat begitu ajaib. Kita akan belajar hari ini tentang dekat dengan Allah ya. Kita akan belajar bagaimana Allah dekat dengan umatnya ya. Ini memang melanjutkan pengajaran yang sudah saya bagikan, yang saya mau khotbah dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi saya pilih khusus yang tentang ada pernyataan diri Allah. Ya saudara bisa bedakan ya pernyataan sama kenyataan. Pernyataan itu statement ya, ucapan. Pernyataan itu manifestasi ya dari Allah. Kalau pernyataan itu statement, kalau pernyataan itu manifestasi, pengejawantahan Allah itu menyatakan diri, ya dari mulai Adam bahkan sampai kepada umat Israel ini. Dan kita lihat perjalanan mereka di tengah-tengah perjalanan sampai di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai itu, ya kita akan lihat ketika sampai di Gunung Sinai, ya saudara ya Allah menyatakan diri, sudah dikhotbahkan sebelumnya minggu lalu. Ada suatu kejadian saudara ya, pada saat Musa di Gunung Sinai menghadap Allah itu 40 hari 40 malam saudara. Tidak makan, tidak minum, itu luar biasa saudara. Ini puasa, bukan puasa karena perintah, aturan, tapi ini tidak makan, tidak minum karena dekat dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan, karena waktu itu umat Tuhan takut dan gentar menghadapi kemuliaan Tuhan yang turun di dalam awan gelap yang padat. Ada kilat sabung menyambung, ya, ada api yang membumbung tinggi dari gunung itu sampai ke pusar langit, dan ada suara burung yang begitu keras, trompet sangkakala. Tuhan menyatakan dirinya sampai gemetar, gunung aja gemetar, goyang. Ya, umat Tuhan, umat Israel gemetar takut. Ya, akhirnya Musa yang menjadi pengantara naik ke gunung menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Pada waktu naik ke gunung menghadap Tuhan di Sinai, menghadap Allah itu 40 hari 40 malam. Ya, dan di situ tidak makan, tidak minum. Kok kuat saudaraku? Kok bisa kuat? Karena ada Tuhan. Ya, jadi luar biasa ya Musa ini. Di situ Tuhan berbicara, memberikan firman-firman-Nya, ya, ada peraturan segala macam banyak. Sementara Musa menerima firman-firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, menerima yang nanti akan disampaikan kepada umat Israel. Ternyata, saudaraku, di situ dikatakan umat Israel tidak sabar menunggu. Ya, bahkan saudara baca ini di Keluaran 24 salah. Ini 24 yang mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kan 19, pokoknya 19 itu mulai di Gunung Sinai. Saudara lihat, umat Israel tidak sabar menunggu, bahkan ini saudara, asal 24 ya ini. Ada yang menganggap Musa telah mati, jangan-jangan mati karena 40 hari 40 malam. Ya, di Gunung Sinai nggak turun-turun, nggak ada kabar. Akhirnya mereka mulai jatuh kepada dosa penyembahan berhala. Kita bisa baca ceritanya dengan menyembah ini ya, patung lembu emas. Mereka meminta Harun untuk membuat patung lembu emas ya, dan menyembahnya. Mereka mulai membuat patung dan menyembah sehingga akhirnya dihukum Tuhan. Saya tidak membahas ini saudara. Kenapa kok? Bayangkan, baru saja 40 hari yang sebelumnya mereka melihat Tuhan, ketemu Tuhan, datang dalam kemuliaannya. 40 hari berikutnya kok ya bisa seperti ini. Itulah manusia. Ya. Waduh, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan di gereja. Pulang. Ya. Minggu, haleluya. Senin, haleluya. Ini sering terjadi. Ya. Ini sudah melihat Tuhan dengan mata telanjang, dengar suara Tuhan sendiri berbicara dari gunung itu, dari langit. Kemuliaan Tuhan bersama para malaikatnya tentunya. Terus delok mulu loh, bisa lendes ya, apa saudara? Ya, singkat cerita akhirnya mereka dihukum Tuhan. Yang mati sudah 30.000 orang dihukum benar. Tapi saudara lanjut. Ada yang luar biasa di sini. Karena hal inilah dibuatlah sebuah kemah. Ini solusinya.
untuk Musa bertemu dengan Allah sehingga tidak perlu naik ke Gunung Sinai. Ini kayaknya gara-gara ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai, mereka seperti ya tidak ada pengharapan ya. Ini apa namanya, Tuhan ini benar nggak ya? Jangan-jangan itu fenomena alam saja, jangan-jangan cuma geluduk saja. Ya, banyak kadang-kadang kita seperti itu, karena memang Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Dia bisa menyatakan diri, ya, bisa menyatakan diri dalam banyak hal gitu, saudara. Tapi banyak kadang-kadang umat Tuhan itu tidak menyadari itu. Akhirnya muncul, apalagi kalau sudah lama menunggu, saudara ya. Mbak Ase didoakan tahun depan, doakan dapat momongan, ternyata tahun depan belum dapat, tambah setahun lagi ya. Kadang-kadang kita ketika menunggu, mulai muncul pikiran macam-macam, saudara. Benar nggak ya Tuhan itu berkuasa? Benar nggak ya Tuhan mau tolong saya ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan di situ, dan iblis akan masuk di situ, saudara. Kita harus berhati-hati. Karena itulah makanya ada suatu kemah yang dibangun, ya, untuk Musa ketemu dengan Allah sehingga tidak perlu naik ke Gunung Sinai. Ya. Nanti Musa ini sebagai ini yang bangun Musa, saudara. Makanya namanya kemah pertemuan Musa. Dan Musa ini membangun ini sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati gembala. Kok tak tinggal meneh, kok tak tinggal ngendes meneh ini, ya, umat Tuhan ini. Makanya dia buat kemah untuk supaya bisa terima firman Tuhan yang mau diajarkan kepada umat Israel. Terus bawahnya ada kemungkinan pembuatan ini didasarkan pada perintah Allah di Gunung Sinai membuat kemah suci. Waktu di Gunung Sinai Allah sempat memerintahkan Musa, nanti kamu buat kemah suci ya. Nanti di situ aku akan hadir. Jadi karena apa, saudara? Kalau Allah hadir di gunung terus, gak berangkat nanti, saudara. Benar kan mau perjalanan. Lah kan kalau berjalan Allah nanti hadir di tengah-tengah umatnya melalui kemah ini nanti. Kemah itu kan seperti tempat tinggal, itu penggambaran juga ya, tempat untuk tinggal. Ya mereka berkemah juga, orang Israel itu juga punya kemahnya masing-masing. Allah juga buat kemah untuk tinggal di situ gitu loh maksudnya. Nanti supaya dalam perjalanan aku menyertai mereka, karena perlu visualisasi seperti itu. Coba gini, saudara. Saudara percaya nggak Allah bersama saudara? Percaya. Wujudnya apa? Ya, wujudnya apa, saudara? Kan nggak ada wujudnya. Makanya kadang-kadang maaf ya, kalau di agama tetangga kita di rumah itu ada dibuat seperti apa, musola ya, mereka sembahyang. Kalau saudara saya Hindu itu ada di tiap rumah itu ada kuburan kecil untuk penyembahan. Orang Kristen, nah, itu kan supaya mereka ini ada perwujudan nyata Tuhan yang disembahnya itu ada di situ. Waktu berkomunikasi, nah orang Kristen apa? Dengar baik-baik. Nah, ini kan kita tahun, nah masuknya di sini. Nanti saudara-saudara khotbah tentang bangkit dan membangun tema-tema itu. Saudara tidak usah pengajaran seperti saya ya. Nanti saudara yang praktis-praktis saja. Mulai, coba bisa jawab enggak? Kalau kita orang Kristen apa? Untuk kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, apa saudara? Bangun, kan kita mau bangkit dan membangun. Mulai bangun tahun 2025. Bangun mesbah doamu, bangun mesbah keluargamu, bangun kembali. Mungkin sudah ada selama ini, tapi nggak jalan. Dan 2025 bangkit dan membangun. Siap saudaraku? Bangun apa? Mesbah. Oh, belum nyari tukang nanti. Bukan ini terakhirnya, bukan fisik, tetapi persekutuan, perkumpulan suami dengan istri. Ya, dengan anak-anak, Mbak Yani, Mas Agung, anak-anaknya luar biasa loh. Ajak cukup duduk, kadang nggak usah lapor-lapor pelukan, dan 5 menit aja lah. Tak turunnya sekolah, ayo kumpul sih, ya, pelukan bentar, Tuhan Yesus. Ya, ada di tengah-tengah. Kita nggak perlu tempat khusus. Ya ini cuma tempat-tempat seperti ini, seperti kemah itu kan untuk memudahkan manusia. Saudara kalau punya tempat khusus ya lebih bagus. Kalau bisa bangun ada tempat khusus, puji Tuhan. Kalau tidak ada tidak masalah. Yang penting bukan tempatnya sebenarnya. Kemah, kalau ada kemah kan nanti dipotong sana. Kalau ada kemah tapi Tuhan tidak ada di situ buat apa? Nanti terjadi zamannya Samuel. Tuhan itu meninggalkan, saudara. Karena kebebalan orang Israel, bejatnya orang Israel.
Kemahnya ada, hadirat Tuhan sudah nggak ada. Bahkan bait suci pun zamannya Yesus itu sudah nggak ada. Tabernakel nanti kita lihat itu sudah hilang. Jadi jangan sampai tempatnya ada, bahkan gereja gedungnya ada, Tuhannya nggak ada. Ini kan masalah, saudara. Benar nggak, saudara? Loh, bisa saja, cuma gedungnya saja, tapi Tuhannya nggak ada di situ. Tidak hadir di situ maksudnya. Jangan sampai ini terjadi gitu. Ya. Kenapa? Nanti kita akan melihat hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi kemungkinan pembuatan kemah oleh Musa ini itu didasarkan pada perintah Allah di Gunung Sinai waktu membuat kemah suci yang memang Tuhan punya maksud untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Semana mereka berjalan, kemah suci diangkat, berhenti, dibongkar, nanti ditaruh. Bedanya ini nanti saudara bisa lihat lanjut. Nah, ini kemah pertemuan sementara dulu ya. Ini namanya saya sebut sementara karena nanti ini tidak digunakan lagi. Ini untuk Musa saja. Ya. Jadi kemah Musa, kemah pertemuan Musa. Kita lihat ayatnya. Ulangan 33. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Membentangkannya di mana, saudaraku? Di luar perkemahan. Nanti kalau kemah suci, ini yang gereja dulu tabernakel semua. Kalau kemah suci di mana tempatnya? Dibangunnya di mana? Di tengah. Kalau kemah pertemuan jauh. Bedanya di situ ya. Nanti ada penjelasan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Kemah pertemuan karena kemah itu bertemu dengan Allah gitu ya. Tapi ini tuh Musa, coba nanti lihat. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi ini di luar perkemahan. Bagaimana mereka beribadah mencari Tuhan? Nanti ada di sini penjelasannya. Lanjut. Tempat untuk mencari atau bertemu dengan Allah. Perhatikan baik-baik sih. Ya, jadi kemahnya saya sulit cari gambarnya. Jadi ini gambaran kemuliaan Allah. Ya, nanti hadir, nanti sudah bisa lihat ayatnya ya di kemah pertemuan itu. Allah begitu mengasihi umatnya. Sekalipun mereka tidak setia, ya karena mereka akhirnya jatuh dalam menyembah berhala tadi, sehingga akhirnya dibangunlah kemah pertemuan ini. Allah tetap mau hadir. Allah begitu mengasihi umatnya sekalipun mereka telah tidak setia, sehingga dia tetap mau turun menjumpai mereka yang sudah tidak setia ini. Mereka nyembah. Saudara tahu tidak, waktu mereka nyembah patung lembu emas, saya tidak khotbah tentang ini saudara, karena saya lebih fokus kepada pernyataan Allah kepada umatnya, yaitu begitu dekatnya ini. Waktu mereka membangun patung lembu emas itu namanya emas. Emas itu mahal nggak, saudaraku? Dari dulu sampai sekarang itu paling mahal memang. Itu nilai nilai barang yang paling berharga, paling mahal. Patung lembu, anak lembu. Ini patung anak lembu yang dibuat dari emas. Emasnya dari mana, saudaraku? Dari Mas Joko, Mas Jono. Emasnya dari mana menurut saudara? Kalau saudara minta ngikuti khotbah yang diajarkan, dari mana emas yang mereka punya ini? Itu berkat Tuhan bukan, saudara? Waktu mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan menjamah hati orang Mesir, membuat mereka murah hati sehingga mereka memberikan persembahan, memberikan harta bendanya, emas perak, bener kan? Yang dibawa mereka budak loh, saudara. Punya kekayaan apa? Berapa banyak kadang-kadang kita tanpa disadari kita menggunakan berkat Tuhan untuk bukan menyembah Tuhan, ini menyembah patung anak lembu emas. Saudaraku, kalau saudara jadi Tuhan kira-kira, atau saudara sering kadang lihat film-film sinetron drama, ada suami sudah kerja keras untuk istrinya, ya, wah dikasih uang, nggak taunya istrinya dengan uang suaminya tadi digunakan untuk selingkuh misalnya. Saudaraku ya, untuk atau kadang-kadang ada kayak saya gini, istri yang bekerja. Saya dikasih kartu, saudara. Saya kalau beli apa tinggal gesek, nanti istri saya yang bayar, gitu, saudara. Bayar, dan geseknya dan apa? Untuk apa? Konsumsinya untuk apa? Misalnya maaf kalau untuk yang ya kadang bercanda, oh aku kayak duit gawe seneng-seneng ngambil uang misalnya ya. Sama pergi sama siapa, wah itu kan menyakitkan, saudara. Coba Anda ngasih uang seseorang yang
Anda nafkahi, ternyata uang yang Anda pakai untuk dia, yang Anda berikan untuk dia dipakai untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Anda. Kira-kira seperti itu, sakit tidak hatimu? Sakit. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Loh, kalau saudara jadi Tuhan mungkin bisa, waduh, tapi Tuhan itu loh, ini tetap baik, tetap tidak membuang umatnya, dia tetap mau turun. Yang akhirnya ada kemah pertemuan itu dibuat untuk Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan turun di kemah itu. Lanjut, dibuat jauh dari perkemahan Israel. Kenapa, saudara? Kemahnya kok dibuat jauh? Karena kekudusan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh kefasikan orang Israel, maka kemah pertemuan itu dibuat jauh dari pemukiman mereka. Ya, ini gambarnya bisa mewakili enggak? Ya, jadi ini pemukimannya, ini pemukiman bukan ini, pokoknya jauh. Nah, cari gambarnya sulit. Jadi jauh di luar perkemahan. Karena Allah itu kudus, kalau hadirat Tuhan begitu kudus, datang tidak tahan nanti umat Israel. Karena itu dibuat jauh, dan kita akan melihat bagaimana ibadah di kemah pertemuan ini dikerjakan. Kita lihat saudara. Lanjut. Ya. Ada ibadah ya, penghormatan pada ibadah di kemah pertemuan. Kita akan lihat bagaimana penghormatan atau bagaimana umat Israel yang sudah sempat dihukum Tuhan ya, mereka meninggalkan Tuhan, tidak setia, tapi diberi kesempatan. Katakan diberi kesempatan. 1, 2, 3, diberi kesempatan. Ya, kita ini terus terang ya, saya mau tanya, siapa sih yang sudah tidak berdosa lagi? Tidak melakukan dosa lagi? Oh, dosa itu jangan dipikir gini sebenarnya, perbuatan. Mikir aja sudah dosa nggak, saudara? Oh, dosa, mikir aja. Ya, kalau kamu memandang wanita dan menginginkannya dalam hatimu, kalau terjemahan yang lama itu Indonesia terjemahan lama itu tergerak syahwatnya, engkau sudah berzina. Loh, ini belum ngapa-ngapain, baru nonton aja sudah, lihat aja sudah berzina. Kalau engkau benci dengan saudaramu, sama saja dengan apa? Firman Tuhan katakan, Rasul Yohanes itu membunuh, bukan belum bunuh, benci loh, sudah sama dengan membunuh. Makanya hampir tidak mungkin. Saya pernah sampaikan juga, Rasul Yakobus itu tulis dalam surat Yakobus itu, kalau kita tahu sesuatu yang baik, ini bagus ini, tapi tidak kita lakukan, berarti kita tidak ngapa-ngapain, lo sudah berdosa. Saudara tidak usah berbuat, Anda diam aja lo bisa berdosa. Aneh ini saudara. Ya bukan aneh, emang inilah kebenaran ini. Engkau tahu sesuatu yang baik, tapi tidak kau lakukan, engkau sudah berdosa. Enggak ngapa-ngapain, engkau berdosa ya saudara. Makanya tidak mungkin orang tidak berdosa. Ya. Tetapi saudara, Tuhan kita ini luar biasa ya. Dia ini walaupun dia tidak bisa kompromi dengan dosa, makanya sampai kemah itu harus jauh. Karena kekudusan Allah ini tidak mungkin bisa dilanggar oleh kefasikan orang Israel, umat Tuhan. Makanya sampai perlu dibuat kemah tapi agak jauh. Nah, kita akan melihat saudara, bagaimana apa yang terjadi dengan kemah pertemuan ini. Kita lihat. Nah, ini saudara. Yang pertama, umat Israel itu ketika kemah ini kan sudah didirikan Musa, Tuhan hadir di sana. Ya, umat Israel ini berdiri menghadap kemah pertemuan. Ayatnya 33:8. Apabila Musa keluar dari kemah itu, apabila Musa keluar pergi. Ini kok Mas Paulus kerja double ini, bingung dia nanti. LCD sama pegang Michael di pantun. Mbak Esthernya kemana? Ya hamil ini agak pusing-pusing. Nah, ya Keluaran 33:8. Agak bingung tadi meja sama baca, kasihan. Nanti diborong berkatnya nanti. Ya silakan Mbak Ani. Oh tak pikir LCD ya silakan. Keluaran 33 ayat 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu. Ke kemah itu kemah apa saudaraku? Kemah pertemuan ya namanya ya. Tempat Allah turun bertemu dengan umatnya, terutama Musa. Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Berdirilah Jadi salah satu kenapa di gereja kadang berdiri. Berdiri itu salah satu bentuk menghormati, nanti ada pembahasannya. Masing-masing mereka berdiri di mana? Masing-masing di pintu kemahnya
mereka berdiri masing-masing di pintu kemahnya, di rumahnya masing-masing. Banyak kan ibadahnya seperti itu. Yang pergi ke kemah pertemuan itu siapa? Musa. Umat Israel berdiri tapi di kemahnya masing-masing. Dan mereka mengikuti Musa dengan Musa. Tenang balik. Dan mereka masuk ke dalam kemah. Dan mereka mengikuti Musa dengan, jadi bukan mengikuti Musa jalan, mengikuti Musa dengan matanya ngelirik aja. Musa pergi ke sana ke kemah, mereka berdiri di pintu kemah. Sampai Musa masuk ke dalam kemah. Jadi yang masuk ke kemah pertemuan siapa? Musa. Umat Israel, umat Tuhan ada di mana? Di depan kemah masing-masing, nggak boleh di dalam, yang ngorok nanti turu. Diketang oleh malaikat. Ayo, kita ibadah turu aja. Bangun, berdiri. Sekarang kan zamannya Zoom ya, online ya. Kita kemarin doa ya, doa online. Beberapa ikut di City Blessing Indonesia online pakai Zoom. Ya dulu dibagi kelompok, nggak tahu ini mungkin biar cepat langsung ditunjuk. Pasti kena saya. Coba perhatikan, saya mesti kena jadwal doa. Haleluya, kok ngomong menolak ya apa dari sekitar 70 orang ya puji Tuhan anugerah. Singkat cerita waktu doa itu Pastor Maruli ya ketua sinode ngomong dia membagikan firman sempat sebelum kita doa sempat ngomong gini, nanti ketika berdoa kan di Zoom ya itu nanti yang di tempat kan berdoa satu orang kan, kalau bareng-bareng ya runyam ya. Satu orang yang lain kan ngikuti. Waktu lihat itu di tempat masing-masing imami doa, terus kadang kita setelkan lagu, nyanyi di tempat masing-masing. Loh itu saudara kan nggak bisa kontrol. Layar itu kan juga sebanyak itu kan malah bisa satu layar. Biasanya 2 kali ya. Kalau habis 4 kali itu ya. Kan nggak bisa kontrol semua, saudara. Tapi di tempat kita juga perlu dikontrol. Tapi kan tanggung jawab masing-masing, ngerti saudara maksud saya? Jadi waktu berdoa, waktu menyembah Tuhan kan di tempat, nanti siapa tahu kita sekali-sekali nyoba online. Kan yang di layar kan hanya cuma satu orang saja yang bisa berperan, berbicara, nggak mungkin barengan semua. Berdoa satu orang, menyembah satu orang, yang lain ngapain gitu loh? Cuma lihat saja, lihat sambil berdiri, berarti ada penghormatan di situ. Jadi nanti seperti itu. Waktu kemarin kita Zoom yang enggak tugas berdoa atau menyembah yang ikut. Cuman bukan kemarin disarankan jangan cuma nonton, ikut ngamini, bahkan ikut lepaskan karunia-karunia profetik Anda, kan gitu bisa. Dari awal enggak, Mas juga kok kaget toh ini. Makanya Kak, cari juga mana ini. Jadi daftarin nih. Nah, enggak bercanda. Ya sudah punya istri beda ya. Udah punya istri beda, dulu belum punya istri. Doa pagi datang setelah ada istri. Lain Mbak Ani kok gini-gini. Enggak apa-apa Mas juga. Jadi ini tanggung jawab pribadi, katakan tanggung jawab pribadi 1 2 3. Tanggung jawab pribadi masing-masing. Mungkin Anda enggak ikut gereja di sini, tapi lihat live, ya mungkin lagi nggak enak badan segala macam. Lah di tempat Anda melihat tayangan ini kan nggak ada orang. Yang khotbah gini nggak, kalau gini saya bisa lihat mana yang angop, mana yang garuk-garuk kepala, mana yang matanya lihat kelihatan semua. Mana yang sungguh-sungguh denger, mana yang. Lah kalau online kan nggak bisa lihat. Di sana ngapain? Denger beneran nggak? Makanya perlu tanggung jawab pribadi. Kan Musa waktu masuk kemah kan nggak ngerti umat yang ditinggal ini di dalam kemah tiduran lah sambil nyemil roti. Ini makanya ibadah itu memang harus dari kerinduan sendiri, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari bangun. Bangun dirimu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu loh. Mereka sudah sempat dihukum Tuhan akibat ketidaksetiaannya, akibat mereka mulai tidak percaya 40 hari 40 malam nunggu Musa kok tidak turun-turun, jangan-jangan mati, negatif thinking lagi. Jangan-jangan ini penglihatan ini nggak benar, ini tadi fenomena alam bukan Tuhan. Mulai muncul aneh-aneh, akhirnya yang Tuhan yang benar ini loh, saudaraku. Akhirnya buat lembu, ini kan contoh dari Mesir. Buat dewa, salah satu dewa mereka, lembu emas itu. Buat patung lembu dari emas disembah. Mereka seperti itu.
Dan akhirnya Tuhan mau mendidik mereka ya, diajar untuk mulai percaya, untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah itu penting juga, saudaraku. Amin, saudaraku. Ibadah itu penting enggak, saudaraku? Sangat penting banget. Itu juga untuk membentuk saudara loh, saudaraku. Membentuk iman Anda. Membentuk apa, saudaraku? Ya, pribadi Anda menjadi pribadi yang tekun, yang setia, pribadi yang optimis. Itu penting banget. Ya, seperti ini contohnya. Kan enggak ada yang mantau. Siapa yang tahu mereka berdiri di kemah? Mungkin ada yang orang satu kemah itu orangnya banyak. Misalnya orang 10, yang diwakili kamu 5 orang ya, atau 6 ya, yang 4 gantian nanti tak tidur. Bisa saja mungkin seperti itu. Tapi ketika mereka belajar mulai takut dengan Tuhan, karena mereka ditegur Tuhan, dihukum Tuhan, akhirnya sadar, aku salah. Harus ada kesadaran diri dan mulai melangkah. Mas Fandi, puji Tuhan, pastor kok tahu saya berubah, kan saya ngomong, saya puji ya waktu di mobil ya. Kok Mas Fandi ini banyak berubah, kok tahu saya berubah? Malah nantang saya tanya gitu. Harusnya seneng malah, kok tahu saya berubah? Kayaknya belum berubah, merasa. Enggak, aku lihat kamu ini sudah berubah terasa apa? Ketika kalau dulu dikasih diberitahu, diomongin itu kayak kayak ada benteng itu sudah nolak. Kalau sekarang enggak, ngomong apa itu diturut gitu. Lebih mudah untuk mendengarkan ya puji Tuhan. Sekarang lihat ya toh, saya lihat pagi-pagi udah di gereja nih ya. Wah, pagi-pagi. Nanti datangnya malam. Takut kesiangan tidurnya di gereja, di rumah Tuhan. Oh, luar biasa. Nanti seperti Samuel ya, didatangi, Pandi, Pandi. Kalau Samuel kan gitu kan didatangi. Siap-siap Pandi ya. Samuel kaget. Langsung urapan Tuhan turun ya. Samuel jadi nabi, enggak tahu Pandi jadi apa nanti. Enggak apa-apa, tiap malam suruh tidur sini aja Lin ya. Biar pagi bantu Mas apa Heru sama Mbak Dewi, luar biasa semangat. Kamu bantu-bantu enggak tadi? Beres-beres. Oh iya beneran kan? Oh nyapu ya puji Tuhan. Enggak ada yang lihat kan? Tapi tanggung jawab sendiri. Seperti itu maksud saya, saudara. Ada yang tahu. Kamu nyapu yang mana? Atap atau di luar? Oh, aduh. Kadang-kadang kamar mandi agak disikatin ya. Kadang saya lihat. Oh sudah. Oh luar biasa. Mbak Dewi, bukan kamu kurang aja. Tapi kira kamu. Nah ini bercanda aja. Ini kan gambaran bahwa jujur banget. Seperti kita waktu makan-makan, sisanya banyak kan, luar biasa loh Natal itu. Terus tutup tahun tuh ya banyak sisanya loh, sampai dibagikan ke tetangga. Mereka ada yang melean ya, bahasa Indonesia melean nih Bapak ya. Ya melean juga, enggak. Oh begadang. Sambil minum-minum malah. Mas Immanuel, saya datangi Mas Sur ya. Kasih berkat sate gitu ya. Yes. Tapi mereka biar melihat kasih Tuhan kan, amin. Mas Agung enggak ikut minum sana kan ya? Nah, jangan kumpul-kumpul Mas Agung ya. Oh, udah berubah. Nah, ya kita mengasihi mereka ya, tapi tidak hidup dengan cara mereka. Kita mengasihi, mendoakan supaya berhenti minum-minum. Itu hanya agak kesana dikit ya. Kita beri sate malah pas tahun itu. Ya, orang saya enggak tahu yang bawa makanan itu siapa saja kan, sampai waduh, berlimpah-limpah. Enggak ada yang perlu tahu, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Bahkan di sini persembahan pun kan kotak kan taruh pojok. Biar Anda sendiri yang Tuhan yang tahu. Seperti ini, itu memang perlu sikap seperti itu, saudara. Dalam kita ibadah. Nanti kita juga satu kali akan belajar bagaimana membangun ibadah yang benar. Ya, orang Farisi itu ditegur Tuhan. Ya toh, kamu sudah mendapat upahnya karena kamu berpikir, kamu berdoa di tempat-tempat yang dilihat orang. Ya toh, doa dengan panjang, wah, kamu sudah dapat upah. Tapi kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu, hanya Allah tempat tersembunyi yang akan mendengarnya. Puji Tuhan. Jadi mereka juga seperti itu, belajar. Cuman ini kok gambarnya yang ini ya. Sebenarnya saya sudah kasih gambar yang berdiri ya, kayak burak ya, diganti. Atau keliru saya ngasih gambar. Mungkin terlalu kecil saya keliru. Ini ngapain ya ini? Pokoknya berdiri. Ya tahu gambarnya keliru saya ngambil kayak gini. Oke, lanjut. Sedangkan ya berdiri, sikap berdiri adalah salah satu bentuk penghormatan. Terus kita bahas masalah berdirinya. Umat Allah perlu memiliki sikap hormat kepada Dia. Pada saat berdiri, menghormati Allah, mata orang Israel tertuju kepada tempat kehadirannya. Jadi waktu berdiri kan lihat Musa masuk kemah. Dan di kemah itu nanti saudara akan baca lanjutnya ya, Allah itu turun di situ dalam awan, ya,
Dan orang Israel melihat itu. Jadi maksudnya gini, dalam ibadah jangan sampai Anda kehilangan momen-momen saat-saat di mana Allah melawat. Ingat hari Natal itu saya khotbah apa? Allah turun melawat umatnya. Poin yang terakhir, karena memang panjang materinya, itu ada Yesus itu menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ya. Karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Jangan sampai kita di dalam ibadah, kita kehilangan momen atau saat di mana Allah melawat kita. Jangan sampai kita datang ke gereja, hanya rutinitas, datang kemudian pulang. Tapi tidak mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kita. Itu terjadi ketika umat Israel berdiri, matanya memandang Musa sampai masuk kemah, kemudian melihat, berarti kan matanya tertuju pada kemah itu, dan Tuhan hadir di situ, melihat kemuliaan Tuhan di situ. Ini berarti umat Tuhan itu hidupnya harus selalu apa, saudaraku? Berfokus atau berpusat kepada Dia, fokus kepada Dia. Anda datang di sini fokus pada Tuhan. Udah jangan mikir yang di rumah, mikir yang itu nanti gitu. Masih ada kesempatan. Mikir ini, mikir itu. Nanti. Saya pun pulang tempat ini, kita kerja loh, saudara. Jualan. Istri saya kadang pakai baju gini, megang sudil. Nunggu Mas Pri, Mbak Dina siap dulu. Nanti tinggal gantian. Tapi waktu di gereja kita nggak mikirin itu. Kadang pulang itu kita ke pasar dulu untuk belanja apa yang kurang. Tetapi sebelum itu, kita fokus dulu. Hari ini kita ibadah, ayo kita memandang kepada Tuhan. Melihat apa yang Tuhan mau kerjakan hari ini, apa yang Tuhan mau bicarakan hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau rencanakan buat hidupku hari ini. Pulang harus dapat itu, aman saudaraku. Jangan sampai pulang nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya Mas juga sempat waktu tutup tahun sharing, saya dapat rema, dapat pesan apa, dapat firman Tuhan yang nyata, real, apa yang menjadi pegangan apa Tuhan Gembala itu ya. Pegang itu misalnya. Itu jadi pegangan Anda seperti itu. Khotbahnya bisa macam-macam. Tapi Anda dapat sesuatu apa ya, terutama hari ini. Hari ini dapat ini ya. Pulang nanti dipraktekkan gitu. Nah, ini tentang fokus. Matanya tertuju kepada Tuhan. Kini mataku tadi kan tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Tuhan, banyak orang, Tuhan, apakah Tuhan mengasihi aku ya? Apakah Tuhan menolong aku ya? Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu akibat tidak fokus pada Tuhan? Ketika orang mulai tidak fokus, tidak lagi melihat Tuhan, dia mulai ragu-ragu, apa benar Tuhan menyayangi saya? Apa benar Tuhan mau tolong saya? Apa benar itu mulai bimbang. Makanya kenapa kemah Musa dibuat? Ya, supaya orang Israel walaupun jauh masih bisa melihat. Nanti kita bisa lihat kenapa kok yang Musa dekat mereka jauh. Coba lanjutkan. Nah, seperti ini. Baca Mbak Ani. Allah datang di kemah pertemuan, turun di dalam awan. Turun dalam awan. Allah berbicara dari dalam awan. Dari dalam awan ini Allah berbicara, ini Musa. Ya, ini kemahnya, sederhana kemahnya. Beda dengan nanti saudara akan lihat minggu depan saya akan khotbah tentang tabernakel, kemah suci. Ini kemah pertemuan sementara yang dibuat supaya Musa tidak perlu naik Gunung Sinai. Di kemah ini Allah juga turun dalam awan, berbicara dari dalam awan. Lihat ayatnya. Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, Yes. turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ya, turunlah tiang awan dan berhenti di mana? Di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana, di pintu kemah, di awan ini. Lah, orang Israel melihat dari jauh. Mungkin merasa loh, yang diajak ngomong kan Musa. Aku nggak diajak ngomong. Jangan gitu. Yang diajak ngomong Musa, tapi mereka berdiri menghadap kepada kemah tadi untuk menghormati, bahkan nanti setelah ini mereka akan sujud nanti. Mereka menghormati bagaimana kehadiran Tuhan. Mungkin di sini gini loh, yang mimpin pujian kan Bu Yuni Kelina. Terus gak usah nyanyi aku, nyanyi biar. Loh, yang khotbah kan Pastor Agung. Aku kan cuma duduk. Loh, bukan masa terus yang bacakan firman Mbak Ani atau tadi Mas Paulus, yang singer, yang main musik kan bukan aku. Saya kan hanya jemaat.
Ini bukan masalah itu, masalah penghormatannya. 1, 2, 3, sikap penghormatan tadi. Belum tentu berkat saya penghargaan yang diterima dari yang melayani dengan yang mendengar belum tentu besar yang melayani. Mungkin maaf ya, ada yang melayani motivasinya nggak benar. Motivasinya cari penghargaan atau ya seperti orang Farisi kan ditegur Tuhan kan. Mereka itu supaya dilihat orang kalau ibadah, wah, supaya maaf ya dapat uang, dapat penghormatan. Tuhan itu lo tahu. Tapi Anda yang duduk mungkin saudara nggak bisa khotbah, nyanyi juga fals, tapi hati Anda itu begitu rindu dengan Tuhan. Hatiku rindu berada dekatmu. Itu tadi. Loh, Tuhan lebih menghargai yang rindu tadi. Yang khotbah mungkin semangat, saya ngasih contoh yang ini aja. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak baik, motivasi yang nggak baik. Makanya saudaraku, ini masalah penghormatannya ini penting. Oh, kan gini saudaraku, orang yang disebut khotbah, saya ini sering disebut apa? Pengkhotbah itu disebut apa? Menyampaikan firman kan? Firman Tuhan disampaikan. Tuhan berfirman berarti kan melalui pendetanya ini disampaikan. Ya kan? Ini bukan masalah firman disampaikan, bagaimana penghormatannya. Menghormati enggak firman yang disampaikan? Maaf saudaraku, kalau kita udah biasa khotbah, sudah 30 tahun pelayanan, kadang-kadang kayak ini ya, jangan sampai jatuh pada dosa kesombongan, dosa yang ini saudaraku. Karena nganggap itu biasa, gampang. Catatan khotbah banyak, tinggal seolah-olah seperti gampang banget. Maaf saudara, kadang hati-hati dengan manipulatif. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya manipulatif. Saya 30 tahun pelayanan, banyak kenal. Bahkan ada seorang pemimpin pujian, saya tidak usah sebut. Itu kalau nyanyi, gelo, itu saya merinding semua. Wow, turun, itu di saya pelayanan di Solo, maaf, tidak usah sebut. Turun, itu di hotel, kan ibadahnya. Turun, ngamar. Sama singernya, kayak genteng. Ketahuan loh, saudara, masalahnya ini bukan langsung diskorsing, tapi ketawanya agak lama. Saudara. Tapi gelo, kan orang bisa manipulasi suara yang bagus, mungkin khotbahnya tapi hidupnya kan. Tapi Anda cuma mungkin maaf ya jemaat cuma berdiri lihat dari jauh dengar, tapi Anda merespon. Makanya Yesus sampai ngomong, ya kamu harus menghormati orang Farisi ahli Taurat karena mereka itu menduduki kursi Musa. Kamu hormati, kamu dengar yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti kelakuannya sampai seperti itu. Makanya kalau ada yang orang khotbah, saudara mungkin lihat atau melayani hidupnya gini wis rungokno ae. Tapi ojo dicun untuk kayak gampangannya gitu Yesus ngomong. Dengerin aja. Makanya belum tentu yang khotbah ini lebih baik dari Anda. Saya belajar seperti itu. Saya tidak pernah menganggap diri saya lebih baik dari Anda. Yang paling baik justru yang melakukan firman. Penting kan? Yang khotbah aja belum tentu melakukan. Yang disampaikan kan firman Tuhan. Ya itu diambil dari firman. Ya masalah yang paling penting kan yang melakukan enggak. Ya jadi enggak masalah yang dekat atau jauh. Ya ini saudara posisinya di mana? Enggak masalah. Tapi bagaimana menghormati? Kita lihat selanjutnya. Baca Mbak Ani. Sementara seluruh orang Israel berdiri dan menatap dari kemah mereka masing-masing, Musa bertemu muka dengan Allah. Musa berkomunikasi dengan Allah. Yes. Umat Allah seharusnya memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Yes. Memandang, dalam kurung hatinya tertuju kepada Dia dan mendengar segala perkataannya. Umat yang berkomunikasi tadi dengan Tuhan secara langsung siapa? Musa. Tetapi bukan berarti ini satu gambaran kalau gitu umat Allah tadi yang berdiri di kemahnya masing-masing memandang dari jauh. Apakah itu berarti tidak beribadah sungguh-sungguh? Enggak. Yang penting kan bagaimana tadi kan memandang, katakan memandang. 1, 2, 3, memandang. Di Kristen itu kata memandang ini penting. Memandang wajahmu. Memandang wajahmu. Gitu ya. Ungkapan-ungkapan itu kan berarti ini maksudnya hatinya tertuju. Saya kasih penjelasan di situ. Arti memandang Tuhan itu hatinya tertuju kepada Tuhan. Memandang kepada kemah pertemuan. Walaupun mungkin lagi berkomunikasi dengan Musa ya Tuhan, mereka enggak dengar juga kan ngomong apa itu tadi gitu. Tapi hatinya tertuju, wah Tuhan sedang datang, sedang turun, sedang berbicara kepada Musa. Toh nanti akhirnya Musa nanti akan
kembali kepada umat Israel dan akan memberitakan. Tadi Tuhan ngomong begini. Itu akhirnya muncullah hukum Taurat, peraturan-peraturan segala macam. Yang penting bagaimana hatinya tertuju, dan ketika firman Tuhan disampaikan melalui Musa, mereka merespon firman itu dan melakukan. Amin, saudaraku. Itu yang penting, saudara. Ya, pulang dari sini tidak ada yang lebih hebat dari kita. Yang paling hebat adalah mereka yang melakukan firman. Yang diberkati itu yang melakukan firman. Oke, lanjut. Umat Israel sujud menyembah kepada Allah. Menghadap. Sujud menyembah menghadap Allah. Jadi tadi berdiri, sikap yang pertama. Ternyata memandang kepada Allah. Kemudian selain itu, ternyata ada waktu juga mereka sujud. Ayat selanjutnya, ayat 10-nya. Keluaran 33 ayat 10. Ayat 9 ya. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Nah, tadi mereka berdiri masing-masing di pintu kemah. Ketika tiang awan itu berhenti, saya gambarnya nggak ada, atau keliru saya nyari gambarnya. Jadi tiang awan itu berhenti di, harusnya gambar yang pertama tadi ya. Tiang awan itu berhenti di pintu kemah, ya. Maka mereka bangun dan sujud menyembah. Katakan sujud menyembah, 1, 2, 3. Tadi kan berdiri, akhirnya sujud menyembah. Masing-masing di mana? Di pintu kemah. Arahnya kiblatnya kemana? Kemah pertemuan yang ada Musa di situ. Memandang kepada Tuhan. Anda bisa berdoa di rumah Anda masing-masing. Gak ada pendeta di situ. Gak ada pemimpin pujian di situ. Gak ada musik di situ. Tetapi hati Anda ketika tertuju kepada Tuhan, berdiri, menghormati Tuhan. Orang berdiri itu kan juga bentuk penghormatan. Tadi sedikit bahas berdiri kan. Coba kalau misalnya ada pernikahan kan, yang datang ini biasanya kalau di gereja mempelai datang, kan jemaat berdiri untuk menyambut. Atau ketika ada yang mau ngasih pidato, wah. Atau ketika pidatonya bagus, orang mau tepuk tangan, yang kalau di luar negeri aplaus sambil bangkit berdiri. Kalau di Indonesia mungkin biasa tepuk tangan sambil duduk aja. Tapi memberi penghargaan tuh, ya toh. Atau kalau gini jadi supporter itu loh, saudaraku. Ketika gol, wow, berdiri sambil tepuk-tepuk, saking senengnya, bangga. Jadi berdiri itu juga salah satu bentuk. Coba orang kalau nonton bola, ketika gol, apa tetap duduk? Gol, mesti melompat, berdiri, memberi penghargaan sama yang mencetak gol. Ronaldo, ya toh. Siapa yang nyetak gol? Siapa lagi? Lupa lihat bola sudah lama. Pemain bola siapa aja? Matius. Di Messi. Waduh, Matius. Di Matius. Wah, lupa. Wah, saking ketika Allah hadir, kadang kita berdiri. Kenapa? Menghormati. Terus juga satu bentuk penghormatan juga sujud menyembah di pintu kemah masing-masing. Lanjut. Baca Mbak Ani. Sujud adalah salah satu bentuk penghormatan juga. Sujud menunjukkan sikap. Apa? Sujud itu menunjukkan sikap apa? Pertama, tunduk, takluk, memandang diri sendiri lebih rendah. ya toh, orang kalau sujud kan memandang diri lebih rendah. Dengan yang disujudi tadi, ini lebih tinggi, aku lebih rendah. Ini berarti sikap hati yang merendahkan diri sendiri dan meninggikan Allah. Inilah penyembahan itu. Sikap hati yang merendahkan diri sendiri dan meninggikan Allah. Kalau kita menganggap diri lebih rendah, berarti ada yang lebih tinggi. Benar kan? Yang lebih tinggi siapa? Jangan-jangan kita menganggap diri kita lebih tinggi dari yang lain. Itu bukan penyembahan. Menganggap diri tinggi, yang ada yang paling tinggi. Lo jangan, itu setan itu. Lucifer itu jatuh kan karena itu, menganggap diri lebih tinggi. Bahkan pengen menyamai Allah. Tidak lebih tinggi dari menyamai. Jangan, saudara. Yang makanya sikap penyembahan itu penting banget. Ini mengajar membentuk kerendahan hati. Ada yang lebih tinggi. Ya. Nanti makanya tadi istri saya sempat nampilkan kan poin-poin dari tema bangkit dan membangun itu rendah hati. Itu nanti Nehemia kita belajar rendah hati. Tunduk pada otoritas. Ya, ini salah satu sikap yang perlu kita kembangkan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Lanjut.
Nah, ini mau selesai nih. Karib atau intim dengan Allah. Keluaran 33 ayat 11. Ini ayatnya lanjut semua ya, 8, 9, 10, 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Seperti seorang bicara kepada siapa? Temannya. Berarti Musa ini dianggap siapa? Teman oleh Tuhan yang ngajak ngomong tadi. Karib enggak, saudaraku? Akrab enggak? Intim enggak? Kemudian, Kembalilah ia ke perkemahan. ya ini kan setelah selesai dengar Tuhan berbicara, datang, kembali ke perkemahan nanti terus ngajar umat Israel. Tetapi ini yang luar biasa ini. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tidaklah meninggalkan kemah itu. Berarti di kemah itu ngapain, saudara? Tidak meninggalkan kemah itu. Yosua ngapain? Tinggal di situ. Ya Mas Fandi ya, siap. Itu dia. Biar bantu-bantu. Nah, ini menggambarkan bahwa sebetulnya ini untuk Musa. Ini bagiannya Musa sebagai pemimpin umat Israel, sebagai nabi besar, untuk berkomunikasi dengan Allah, jadi pengantara, untuk nanti mewakili Allah, berdoa kepada Allah, mendengar firman Allah, disampaikan kepada umatnya. Ini bagiannya Musa. Tetapi Yosua ternyata ikut ambil bagian. Walaupun dia tidak mendengar, ini berarti Yosua ikut tidak waktu Musa di kemah itu? Ikut. Yang bicara dengan Tuhan, Musa berkomunikasi seperti teman. Tapi Yosua itu ikut di situ. Ini menggambarkan apa saja, Pak? Makanya Yosua akhirnya jadi pemimpin setelah Musa. Dari umat Israel ternyata ada seorang anak muda yang begitu rindu dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan kemah itu. Saya mau tanya, Yosua punya kemah enggak? Pak, paling gampang gini, Yosua, ini Yosua siapa namanya? Bin itu apa? Anak-anaknya siapa? Bapaknya namanya siapa berarti? Nun. Berarti punya keluarga enggak? Dia kok tidak tinggal di kemah keluarganya? Dia malah milih tinggal di rumah, di kemahnya tuh pertemuan dengan Tuhan. Ini luar biasa loh, saudara. Yosua ini. Oke, lanjut. Ada perbedaan antara Musa dan Yosua dengan umat Israel. Ada perbedaan, saudara. Antara Musa dan Yosua, satu paket ini. Dengan umat Israel. Karena harusnya ini untuk Musa, tapi Yosua ini nggak tahu ada kerinduan untuk ikut Musa tinggal di kemah itu, walaupun mungkin dia nggak ngerti apa-apa. Kadang maaf ya, ada aku nih gereja, aku ngajari dur-dur. Tapi tetap teko. Kadang saya sama Mbak Mul ya heran. Mbak Mul kan pernah diajak, apa? Ambil gereja sing sana kan dulu kan keluargamu ya dulu kan sana. Tapi tetap ning kene saya heran. Padahal di sini kok baik kadang Tritunggal ngerti Mbak Mul. Gak ngerti gak apa-apa. Wis koyo Yosua wis apa ya kalau ngerti ya puji Tuhan. Kalau belum nanti terus belajar, tapi saya percaya Pastor mesti sering sharing ya. Lihat banyak berubah kok, banyak senyumnya ya caranya. Lebih terasa kok secara spirit itu lebih ya ada banyak hal yang orang nggak bisa ngarepin berubah itu langsung sim salabim gitu ya, ada proses. Makanya Fandi tanya, Pastor tahu saya ada berubah dari mana ya? Memang tahap pelan-pelan gitu ya. Buktinya sekarang lebih pagi ke gereja sudah kelihatan berubah itu ya. Dulu gereja mau selesai datang. Datangnya paling terakhir, pulangnya paling cepat. Belum ini baru ngomong sudah pulang. Sekarang kan lain. Ada perbedaan antara Musa dan Yosua dengan umat Israel. Apa perbedaannya? Jika umat Israel menyembah dari kejauhan, maka Musa dan Yosua dari dekat. Bahkan Yosua tidur atau tinggal di kemah pertemuan. Anda mau jadi yang mana, saudara? Ya kalau bisa seperti Musa dan Yosua. Tetapi andaikan kita seperti orang Israel lagi, saya akan lihat, saya tutup dengan 2 slide lagi, silakan. Ini, saudara. Hubungan dengan Allah itu sering digambarkan pecah ya. Ini harusnya di sini. Enggak apa-apa, nanti dibenahi. Lebih pada sikap takut dan hormat. Lebih hubungan dengan Allah itu, ini bagian pertama, ini menggambarkan umat Israel. Ini dan pada umumnya,
hubungan Allah dengan umat, dengan kita, ya, itu sering digambarkan itu sikap takut dan hormat. Lebih pada sikap takut dan hormat itu penghormatan karena takluk atau tunduk. Itu pertama, biasanya ini dimulai dari penciptaan, pencipta dan ciptaan. Allah yang mencipta, kita ciptaannya. Ada saudara kalau ketemu dengan penciptanya, wah ini yang membuat aku ini, kan takut, saudara. Tunduk, takluk, hormat. Kepada Allah itu yang disembah. Dengan umat itu yang menyembah. Oh ini Allah yang disembah. Dia pencipta, dia harus disembah, dia berkuasa. Ada raja lah ini, penguasa dengan rakyatnya. Takut enggak? Rakyat dengan raja kurang ajar apa takut, saudaraku? Tuhan itu raja, amin. Kita rakyatnya, umatnya. Takut enggak sama Tuhan? Takut atau kurang ajar? Harus takut. Ada lagi tuan atau Tuhan. Tuhan atau tuan, majikan dengan hambanya. Ini Alkitab juga, kita kan disebut hamba-hambanya juga. Kalau kita hamba, berarti Tuhan itu Tuhan, kita hambanya, majikan kita. Tuhan itu Tuhan. Maksudnya itu sebetulnya. Artinya Tuhan itu Tuhan. Kalau Allah itu yang disembah. Ada rasa takut, takluk, tunduk, penghormatan. Tapi ada satu sikap yang luar biasa juga, kita lihat di sini. Hubungan dengan Allah ini yang digambarkan selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kebetulan ada videonya. Yaitu, ditayangkan tulisannya, hubungan dengan Allah yang digambarkan lebih pada kasih atau akrab dan hormat. Mbak Nilam gini, wah sudah enggak apa-apa Mbak Nilam. Kok bisa ya? Padahal saya lihat di anunya juga enggak apa-apa itu. Tampilnya harusnya dicek dulu tadi ya. Lebih pada kasih atau akrab dan hormat. Tetap pada penghormatan, tetapi penghormatannya ini karena mengasihi. Katakan sama-sama, hormat karena kasih. 1, 2, 3, hormat karena mengasihi. Kalau tadi hormat karena takut, takluk, tunduk. Oh, ini yang menciptakan aku. Loh, ini rajaku. Ini Tuhanku, majikanku ini. Ya toh kalau jongos berani sama ndoronya, ya dipecat. Kalau saudara dipecat Tuhan ya, dipecat dari dunia ini, amplas saudara ya. Takutnya karena hormatnya karena takut, takluk, tunduk ini penguasa. Tapi ini hormatnya karena kasih ada ini. Contohnya apa? Ini gembala dengan domba. Gembala ini dalam arti pengayom atau pelindung. Memang kalau ini bicara secara apa? Letterleks ya, apa tuh? Secara harafiah, gembala sama domba, empek itu kan binatang ya, bagaimana bisa mengasihi. Tapi kan kelihatan, saudara pernah punya binatang piaraan enggak, saudara? Misalnya kucing. Tahu dari mana kucing itu sayang sama Anda? Dusel-dusel. Anjing, saya punya anjing. Anjing itu suka menjilat. Makanya proskineo, menyembah itu menjilat tangan artinya. Anjing itu kalau sayang sama majikannya, dia jilat-jilat. Jilatnya itu tanda sayang. Ya? Kalau uang jilat-jilani. Ini anjing. Jilat-jilat. Saya punya anjing jilat-jilat. Jilat tangan, kadang jempol saya dijilatin. Itu tanda sayang. Lah, domba itu, ya toh, karena merasa diamong, diayomi, dilindungi oleh gembalanya. Domba seneng deket dengan gembalanya. Jalan kemana, ngikut. Itu enggak harus cari jalan sendiri. Bapak dengan anak. Anak-anak, engkau hormat enggak sama bapakmu, bapak ibumu? Hormat enggak? Hormat. Hormatmu karena apa? Karena kasih harusnya. Gitu. Saya enggak tahu ini yang sebetulnya seharusnya. Kalau yang keluarga enggak normal, enggak tahu. Anaknya takut. Enggak tahu Pak Petrus anaknya takut. Karena sayang, takut enggak dikasih uang nanti. Dikasih sangu. Jadi hormatnya lebih karena mengasihi. Terus ini saudaraku, ada contoh. Kekasih hati atau jiwa, pasangan. Nyonya kekasih saya. Ya. Dia hormat enggak sama saya, saudaraku? Hormatnya karena takut atau karena sayang? Saya juga hormat sama dia. Dia mencari uang, saudaraku. Kalau enggak hormat, enggak dibayar nanti tagihan saya. Katanya bercanda. Saya kadang-kadang saya lus-lus tadi pagi, kasihan ya tadi malam habis masak, semangat ya. Nanti besok pulang gereja masak lagi ya. Semangat. Ya sayang.
Hormatnya karena sayang. Ada satu lagi, tadi lupa saya masukkan. Ya dari ayat tadi kan, teman, katakan teman. 1, 2, 3, teman. Seperti Allah bicara kepada Musa akrab banget, seperti kepada seorang kepada temannya. Teman dengan teman hormat enggak? Lo harus menghormati lo sama teman. Tapi hormatnya karena apa? Anda hormat sama teman karena takut? Inilah preman. Kalau kita sama teman kita hormat itu karena sayang, mengasihi. Ini temanku. Kita saling mengasihi. Kita waktu tutup tahun, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat dengan tangan memisahkan kita. Kita menghormati teman-teman kita. Kita hormat pada mereka karena kita mengasihi mereka. Nah, sikap seperti inilah yang harus ada. Ada intim, akrab, karib dengan Tuhan. Ya, kita menghormati Tuhan itu karena mengasihi Dia. Tapi juga jangan lupa kita juga sadar bahwa kita juga perlu tunduk, takluk. Takut dengan Tuhan, takluk, merendahkan diri. Dia lebih tinggi dari saya. Makanya Yohanes Pembaptis katakan, dia harus makin bertambah. Terus apa? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Kalau sekarang, orang rebutan di depan. Yang di depan biar Tuhan Yesus. Kita paling belakang aja nggak mau. Andai kata pun di tempat jauh. Tapi aku mau memandang Tuhan. Mau menghormati Dia. Mau sujud menyembah Tuhan. Dan nanti muncul juga kasih. Aku ini udah berdosa ya kan menyembah patung lembu emas. Tapi kok dapat kesempatan Tuhan masih mau datang. Wah, seperti itu. Ya saya harap bagaimana ini kita membangun. Ini juga suatu topik bangkit dan membangun. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Membangun keintiman dengan Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan yang didasarkan oleh kasih. Tapi juga jangan lupa, kita juga perlu takluk, tunduk kepada Tuhan. Sebagai Raja dan penguasa. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Menyemat waktu, Pak Petrus bisa